masa hidup. Hatta nanti di surga, orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk surga itu diantara penyesalannya adalah ketika dia di dunia ada waktu-waktu untuk berzikir, mestinya dia bisa berzikir kepada Allah, tapi dirinya tidak menggunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan. Jadi ada orang masuk surga tapi menyesal. Ada orang masuk surga menyesal. Menyesalnya karena tidak banyak berzikir ketika di muka bumi ini. Dan apalagi sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita banyak zikir itu godaannya berat, ya. Godaannya berat. Iya apa enggak ibu-ibu? Yang baca Al-Qur'an saja sekarang ibu-ibu atau putra-putra kita lebih rajin buka Al-Quran atau buka HP sekarang. Kalau ibu-ibu enggak kan, ibu-ibu kan anak-anak ya, anak-anaknya yang rajin. Kalau ibu-ibu amin Allahumma ya Allah. Kalau dulu ibu-ibu orang datang dari haji umroh itu bangga bersyukur begitu turun dari pesawat menyambut keluarga yang dipegang tasbih kanan kiri. Sekarang ibu-ibu kalau pulang umroh pulang haji yang paling penting dipegang HP atau tasbih. HP lagi, masya Allah. Godaannya luar biasa. Oleh karena itu ibu-ibu, walaupun bagaimana, ayo jangan lupa kita ini punya rutinitas berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah yang bisa mendamaikan, menenteramkan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Ghazali, semacam penelitian Imam Ghazali. Seseorang itu ingin di dunia ini berupaya untuk mencari kebahagiaan. Kata Imam Ghazali, yang pertama orang berlomba-lomba mendapatkan kebahagiaan dengan berupaya, bersusah payah mendapatkan harta benda yang banyak. Harta benda yang banyak. Kata Imam Ghazali, memang orang yang punya harta benda banyak lebih memungkinkan dirinya bisa menikmati fasilitas kebahagiaan dunia ini dibandingkan orang yang tidak punya harta benda. Orang punya harta benda banyak, mau ke Mekah datang ke Mekah, mau ke Amerika, ya, karena dia punya uang. Tapi kalau orang yang tidak punya uang susah, hanya mikirin saja, hanya mimpi saja. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua adalah kesehatan. Dia berani mengorbankan berapapun juga bagaimana dirinya bisa bahagia dengan bisa sehat. Memang orang yang sehat lebih memungkinkan bisa mendapatkan kebahagiaan dibandingkan orang yang tidak sehat. Iya apa tidak? Maka oleh karena itu orang berani korban. Ibu sakit, wah harus ke Singapura, berangkat ke Singapura walaupun ongkosnya mahal. Karena apa? Supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dari sehat. Yang ketiga adalah karena jabatan. Memang orang yang punya jabatan lebih memungkinkan dirinya bisa menikmati fasilitas dunia ini dibandingkan yang tidak punya jabatan. Maka oleh karena itu kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk menjadi pejabat, berani nyogok berapa juta, berani tentara, kadang-kadang dengar-dengar harus berani bayar sekian juta. Orang yang punya jabatan lebih memungkinkan dirinya bisa menikmati fasilitas dunia dibandingkan orang yang tidak punya jabatan. Yang keempat adalah ilmu. Iya, memang orang yang berilmu lebih memungkinkan dirinya bisa menikmati fasilitas dunia ini dibandingkan orang yang tidak berilmu. Maka dia harus sekolah, dia harus ngongkosi, dia harus membiayai dan sebagainya. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang mendapatkan empat ini belum tentu bisa mendapatkan kedamaian rohania, ketentraman rohania. Ini yang diperhatikan ibu-ibu. Jadi tidak semua yang bisa mendapatkan fasilitas empat ini tidak otomatis mendapatkan fasilitas kedamaian ketentraman rohania. Sebab kedamaian ketentraman rohani itu hanya bisa didapatkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah
hanya dengan berzikir kepada Allah akan mendamaikan hati kita. Maka di antara zikir kita apa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Rajin baca rotib, ya, rajin baca la ilaha illallah. Kiai saya itu Kiai Memun, kalau wiridan pagi, kami di pondok juga setiap pagi kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 313 kali. Nah, itu diantaranya lumayan kan? La ilaha illallah 313 kali. Itu yang untuk jamaah. Ibu-ibu berapa kali dalam sehari semalam la ilaha illallah? Hah? Ibu-ibu berapa kali? Ibu-ibu? 1000. Masya Allah, alhamdulillah. Arso 12 istimewa. Setiap pagi la ilaha illallah 1000. Amin Allahumma. Jadi kalau bisa, pokoknya jangan kalah ibu-ibu ya. Pokoknya zikir la ilaha illallah, kalau bisa sehari semalam jangan lupa 313. Sebab kalau orang ahli zikir la ilaha illallah, nanti ketika mau wafat mudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kau bilang maunya, wah santai saja Pak Ustadz, nanti itu kan katanya yang penting mau mati saya ucapkan la ilaha illallah. Itu kalau kamu ahli la ilaha illallah. Kalau kamu tidak ahli la ilaha illallah semasa hidup kamu, maka kamu akan susah, tidak akan mungkin kamu bisa ucapkan la ilaha illallah. Karena hidup ini prosesnya puncaknya di kematian itu. Kalau kamu prosesnya sering zikir la ilaha illallah, maka mudah kamu akan ucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau proses kamu yang dipikirin hanya toko kamu, kios kamu, dagangan kamu mati la ilaha illallah, la ilaha illallah, kau bilang malah tokoku, wah, kiosku, panenanku, kiamat, neraka kamu. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka hidup ini proses. Kalau kita masa hidupnya banyak zikir, maka ketika mau wafat mudah mengucapkan Tapi kalau kita zikirnya terong, tomat, cabe, apa itu namanya? Panenan lagi apa? Jagung. Mau mati zikir bu, la ilaha illallah, jagungku, kiamat. Ya, kiamat sama betul. Ya Allah, saya ini pernah dikasih tahu, benar-benar terjadi. Itu kondektor jurusan Grogol, setiap hari grogol, mau mati lo megap, dipanggil Pak Ustadznya datang, la ilaha illallah, orangnya ini pingsan, sudah kayak tidak sadar gitu, sudah mau megap mau mati, bukannya ulah belailoh, grogol, tangannya begini nih, grogol, mati masih begini nih. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita kira ada orang Arso 12 matinya jagungku, terongku, ada mana kira-kira? Makanya harus perbanyak zikir di masa hidup ya, minimal la ilaha illallah itu tadi. Pokoknya kalau bisa minimal la ilaha illallah 100 kali. Tapi kalau mau mengikuti kiai saya Kiai Maimun Zubair 313 kali setiap pagi 313 ya. Ibu-ibu Bapak yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir adalah sholawat. Di antaranya zikir adalah membaca sholawat. Saya di dalam kitab ini diterangkan ada seseorang yang terkenalnya itu orangnya ini jadi ajudannya seorang pejabat negara. Terkenalnya rodo-rodo ahli maksiat. Tapi suatu ketika dia itu ada seorang wallah mimpi, ternyata dalam mimpi orang ini ternyata sudah diterima oleh Rasulullah. Salaman dulu sama Rasulullah. Terus saya tadi, ya Rasulullah, ini orang terkenalnya orangnya ahli maksiat ya Rasulullah, tapi kenapa dia mendapatkan keistimewaan bisa bersalaman dengan engkau ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, betul, ini orang memang agak suka maksiat kecil, dia suka maksiat kecil, tapi dia itu punya wadifah, dia itu punya rutinitas, setiap hari dia membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Jadi setiap hari membaca sholawat 1000 kali. Sebab apa kata Rasulullah? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu ingin ibu matinya dalam keadaan tersenyum, kalau ibu-ibu ingin matinya sebelum mati sudah dikasih tunjuk tempatnya ibu di sorga, orang mau mati itu sakitnya luar biasa. Tapi kenapa kok ada orang mati ke dalam keadaan senyum? Karena apa? Pada saat itu dia dikasih tunjuk oleh Allah
oleh malaikat tempatmu di surga itu sana. Maka dia ketika melihat indahnya surga, maka dia lagi bahagia, senang, dicabut nyawanya oleh malaikat. Dia tidak terasa, gara-gara apa? Melihat tempatnya yang indah di surga, dia sudah sangat cabut malaikat, saya sudah kepingin ke sana. Ya, umpamanya katakanlah logikanya gimana ya? Ibu-ibu, rumahnya ibu di Arso 12 ini sama istananya Pak Jokowi di Bogor sana, kira-kira bagus mana ya? Bagus mana kira-kira dengan istananya Pak Jokowi? Umpamanya ibu-ibu gini, ibu, terus ada datang ke sini utusan Pak Jokowi, rumahnya ibu mau diganti, Pak Jokowi mau pindah di sini, ibu pindah di Istana Bogor. Kira-kira ibu seneng apa enggak? Umpamanya gitu. Logikanya seperti itu. Orang ya cepet-cepet saya tak pindah ke Bogor di Istana. Bogor itu jauh banget kalau dibandingkan surga. Nah, ketika orang ahli baca sholawat, ahli zikir baca sholawat itu, maka dia matinya sebelum wafat sudah dikasih tunjuk tempatnya di surga. Dia bahagia, dia senyum, pada saat itulah ia cabut. Ada orang lagi ngaji meninggal, ada sujud meninggal, maka inilah istimewa. Jadi orang istimewa itu adalah ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya zikir dalam kitab ini diterangkan, ibu-ibu. Jadi kalau anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man istaiqadha minan naum, barang siapa bangun dari tidur malam ya, pamannya malam terbangun dari tidur, maka kemudian dia ucapkan gini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat. Kalau mau mengucapkan itu maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal enggak ibu-ibu? Ayo baca bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat. Satu kali diampuni dosa-dosanya ibu. Amin Allahumma. Berikutnya lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ahli zikir itu adalah termasuk orang-orang yang dikatakan orang tanda-tandanya ahli surga. Orang-orang ahli zikir itu tanda-tandanya. Di dalam keterangan hadis Nabi, qala Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat keturunan anak Adam itu dengan 8 macam. Ada 8 macam. Yang pertama, arbaun li ahlil jannah. Yang 4 orang itu tanda-tandanya orang ahli surga. Yang 4 orang tanda-tandanya ahli surga. Siapa itu tanda-tandanya orang ahli surga? Wajhun malihun, punya wajah yang manis, wajah yang menyenangkan. Manis itu tidak harus pakai lipstick segala macam, enggak. Artinya dengan orang itu yang nyemana, dengan orang itu nyenengke, ora merengut, ora menakutkan. Tahu? Oh, menakutkan kayak hantu. Asal lihat dia kabur orang. Wah, ini yang begini nih bukan tandanya orang ahli surga. Tandanya orang ahli surga itu punya wajah yang menyenangkan sama orang lain. Kalau berinteraksi, kalau ngomong baik sama orang lain itu baik, itu tandanya orang ahli surga. Walisanun fasih, kalau punya lesan yang fasih, lesannya kalau bicara itu jelas, lesan kalau ngomong jelas. Orang ngomongnya kayak orang yang zikirnya ibu yang cerewet itu, ya? Ibu-ibu yang cerewet itu begitu ya. Tahu ibu cerewet? Ibu cerewet itu biasanya gini, kalau ditanya 1 kali jawabnya 10. Itu cerewet. Ibu tadi dari mana bu? Tanya-tanya, saya sudah pagi-pagi, sudah nyuci, tanyanya 1, jawabnya 10. Itu cerewet. Itu cerewet. Kalau di sini nggak ada ya ibu ya. Amin Allahumma. Wa walisanun fasih. Terus kemudian wa qalbun naqi.
hatinya itu bersih, hatinya itu bersih, hatinya tidak diisi oleh iri hati, dendam, ujub, sum'ah, tidak ada. Hatinya itu murni, tembus, keikhlasannya itu zahir batin, mukanya, ucapannya sesuai dengan hatinya. Sekarang kan banyak orang munafik, mulutnya bagus, hatinya kayak gerandong. Anak banyak, mulutnya manis, hatinya seperti setan. Ada apa tidak? Itu bukan ahli surga. Itu bukan ahli surga. Wayadun sahi, yang keempat tandanya orang ahli surga, tangannya, dirinya itu dermawan. Orang itu dermawan. Kalau punya uang suka membantu. Terus kemudian kalau memang dia tidak punya uang, suka membantu dengan tenaganya kepada yang lain. Inilah tanda-tanda ahli surga. Ini dalam hadis Nabi. Terus wa arba'un li ahlin nar, yang 4 orang golongan ahli neraka. Yang 4 orang golongan ahli neraka. Siapa itu? Wajhun abisun, wajahnya yang selalu merengut, yang selalu nggak nyaman dipandang. Wajhun abis, walisanun fahis, dan yang punya lesan yang jahat. Kalau ngomong itu suka menyakiti hati orang lain. Ngomongnya suka menyakiti hati orang lain. Itu bukan tandanya ahli surga. Bukan mulutnya orang ahli surga, itu tandanya mulut ahli neraka. Naudzubillah summa naudzu. Yang berikutnya wa qalbun syadid, yang berikutnya lagi hatinya itu keras, susah untuk menerima nasihat, susah dikasih tahu, susah dikasih tahu. Yang berikutnya lagi wa yadun bakhil, tangannya bakhil, orang itu buahil. Yang berikutnya lagi, yang tanda yang berikutnya lagi ini adalah orangnya susah untuk diajak sholat, ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau punya keluarga, anak-anak tidak mau sholat, doa ya doa terus. Ini salah satu musibah keluarga. Ibu-ibu punya suami tidak sholat, anak-anak tidak sholat, itu kalau dibiarkan, itu hakikatnya ibu tidak sayang sama suaminya ibu, tidak sayang sama anak-anaknya ibu. Orang yang sayang itu ingin bersama-sama terus apa tidak? Iya apa tidak? Ibu sayang enggak sama orang tuanya? Sayang apa tidak? Bapak ibunya sayang apa tidak? Dengan anak-anaknya ibu sayang apa tidak? Kalau sayang itu adalah bagaimana orang yang kita sayangi bersama-sama masuk surga. Tapi kalau enggak sayang, itu artinya anaknya dibiarin ahli maksiat, suka pacaran, enggak mau ngaji, ninggalin sholat, suaminya juga dibiarkan begitu. Suaminya juga dibiarkan begitu, orang tuanya dibiarkan begitu. Maka hati-hati, nanti di akhirat dia tidak akan bisa sama-sama. Mungkin saja dia masuk surga, suaminya nggak masuk surga. Tidak enak. Di surga itu kalau tidak bersama orang-orang yang kita sayangi, tidak nyaman. Betul apa betul? Ibu masuk surga, anaknya ibu digeceki terus di neraka. Enak apa enggak ibu di surga? Enak apa enggak kira-kira? Ibu di surga, bapak ibu kandungnya ibu di neraka kesakitan, menjerit-jerit terus menerus. Ibu enak apa di surga? Tidak enak. Orang yang bahagia itu adalah bagaimana kita bersama-sama di dunia, bersama-sama di akhirat. Amin Allahumma amin. Di antaranya jaga sholatnya, di antaranya jaga sholatnya. Nah, saya ada kitab, di kitab ini diterangkan, ada Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah pernah duduk-duduk bersama sahabat Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang pemuda, ya Rasulullah, tolong saya Rasulullah, menangis, tolong saya. Ada apa pemuda? Orang tuaku meninggal ya Rasulullah, orang tuaku meninggal ya Rasulullah. Terus tidak ada orang yang datang. Semuanya orang begitu datang langsung kembali, tidak ada yang mau mengkafani, mau mensolati, menguburkan bapak saya. Saya susah ya Rasulullah. Maka kemudian apa ini, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, ayo amalinkan apa ini, memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk melihatnya. Ternyata memang bapaknya itu rupanya persis, rupanya itu seperti B2. Jadi wajahnya persis B2. Maka orang-orang langsung kabur, tidak mau mensolati. Rupanya sudah persis B2. Bagaimana memandikan? Karena seperti B2, ya. Maka akhirnya datang Bakar, terus laporan sama Rasulullah. Rasulullah datang, hadirin ibu-ibu, Rasulullah datang dan kemudian berdoa. Begitu berdoa, orang ini yang berupa B2 langsung berubah seperti sediakala seperti manusia.
Maka setelah itu Rasulullah mensolatkan. Ibu-ibu, Rasulullah bersama Abu Bakar Umar memandikan, mensolatkan orang ini. Setelah itu dimasukkan di liang lahat. Begitu di liang lahat langsung kembali lagi berubah seperti sedia kala B2. Dalam kitab ini langsung seperti B2 lagi. Terus terus kubur saja. Rasulullah kubur saja. Begitu dikubur tanya, wahai pemuda, apa yang dilakukan bapak kamu? Apa perbuatan bapak kamu di muka bumi ini? Maka jawab Rasulullah, jawab pemuda ini, karena tariku sholat. Ya Rasulullah, bapak saya tua-tua itu justru tidak menjalankan sholat. Dulunya masih agak-agak muda mau sholat ya Rasulullah, tapi tua-tua justru dia tariku sholat, meninggalkan sholat sampai dia mati itu. Maka jawab Rasulullah, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, lihatlah orang-orang yang suka meninggalkan sholat, nanti dia dibangkitkan di hari kiamat persis dirubah dirinya seperti B2 yang menjijikkan dan menakutkan itu. Bahkan kalau bisa ketika di dalam kubur juga sudah dirubah oleh Allah menjadi B2. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jaga sholat. Dari keluarga kita kalau tidak bisa sholat, berdoa. Saya ini ada orang, saya pernah kasih murid itu punya kakaknya itu masih belum beriman. Saya suruh bagaimana caranya, ibu caranya kalau punya anak baca rotib, berdoa, atau terus kemudian baca syahadat di sini. Asyhadu an la ilaha illallah, setiap malam asyhadu an la ilaha 100 kali, istighfar, sholawat. Ya Allah, semoga yang minum ini semoga dikuatkan iman Islamnya ya Allah, anak-anakku semua. Jadi ibu-ibu kalau bisa di rumah punya air, dibacakan syahadat, bacakan sholawat, bacakan istighfar, terus minta siapapun juga yang minum. Diri kita minum tidak apa-apa. Air ini kemudian nanti dikasih masuk di galon atau tempat masak. Ibu pakai mencuci, masak, kasih masuk sedikit. Besok tambah lagi. Jadi yang minum itu, insya Allah yang minum itu supaya bisa mendapatkan berkahnya syahadat, sholawat, istighfar. Semoga dengan itu dikuatkan iman Islamnya. Amin Allahumma. Barangkali demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.